Good morning everyone. Harapan saya Anda dalam keadaan baik dan sejahtera semata-mata. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah berubah terhadap kita yang percaya kepadanya. Promosi bukanlah datangnya daripada dunia ini. Baik utara, selatan, barat, timur tidak bisa memberikan promosi sejati itu kepada seseorang. Tapi promosi itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Dari seorang gembalaan ternak menjadi pahlawan besar dalam satu malam, itu bukanlah suatu permainan yang mudah. Tetapi promosi daripada Tuhan yang terjadi atas kehidupan Daud tidaklah berubah hati Daud ya, terhadap Tuhannya. Baik itu harta kekayaan, kesenangan mata, kegemilangan, istana raja, dan kuasa dari pemimpin tidaklah menggoyangkan kasih Daud kepada Allah Yahweh yang dia sembah pada waktu. He is nobody. Daud bukanlah orang yang sempurna. Kita sudah baca kisahnya. Banyak kelemahan, banyak kesalahan, tetapi penyembahan dan kasih terhadap Tuhannya itu merupakan highlight dari kehidupan banyak pengikut Kristus saat ini. Nah, saya memiliki pertanyaan yang penting untuk generasi saya maupun generasi berikut. Andai kata Anda diberi surga, di mana tidak ada sakit penyakit di sana, COVID-19 apalagi, dan semua teman yang Anda inginkan juga ada di sana. Ya, Anda bisa makan makanan apa saja yang Anda suka tanpa memikirkan kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Bahkan semua tempat-tempat wisata yang pernah Anda mimpi-mimpikan ada di surga. Anda bisa kunjungi seketika itu juga. Ya, tempat-tempat di mana Anda ingin pergi pada waktu di dunia ini tidak memiliki kemampuan untuknya. Ya, bahkan keindahan wajah maupun tubuh yang Anda idamkan, Anda miliki, ya, semuanya di surga. Di mana tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi yang namanya berdarah-darah. Pertanyaannya adalah begini, dapatkah Anda puas dengan surga yang demikian? Ketika Anda jumpai bahwa Kristus, Yesus, tidak ada di sana. Pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Pertanyaan yang membutuhkan waktu untuk kita menjawabnya. Saya biarkan Anda dengan pertanyaan ini dulu. Saya ingin bawa Anda ke lain pihak. Ya, ketika Kristus ada di rumah Bapa, di surga. Melihat bahwa Anda dan saya tidak ada di sana. Dia langsung mengambil keputusan. Dia mengambil satu langkah, yaitu mencari yang terhilang. Tidak lagi menghiraukan berapa besar harga yang dia harus bayar. Dia yang dalam bentuk Allah tidak menghiraukan kedudukannya setara dengan Allah. Merendahkan dirinya setara dengan manusia ciptaannya. Tidak ada lagi reputasi, taat sampai mati. Bahkan mati tergantung di atas kayu salib. Yang merupakan aib bagi manusia. Ada banyak ya, ada berapa banyak di antara kita bermain gereja di atas kasih sejati daripada Tuhan. Cuma sekedar mencari uang tambahan, berkat dan kenikmatan. Dunia ini kita menggunakan kasih Kristus tidak pada tempatnya. Kasihnya palsu, semangatnya pura-pura, taatnya pun terpaksa, setianya karena tugas. 3 pertanyaan yang perlu Anda tanya kepada diri Anda sendiri. Yang pertama adalah begini. Apakah yang menyebabkan seseorang mengasihi sesamanya sampai kepada satu titik di mana orang ini rela memberikan nyawanya? Apakah yang menyebabkan seseorang mengasihi sesamanya sampai kepada satu titik di mana orang ini rela dan mau menyerahkan nyawanya? Pertanyaan yang kedua adalah apakah yang menyebabkan seseorang menyerahkan segalanya yang dia miliki, segalanya yang dia dambakan demi melihat orang lain bahagia? Apakah yang menyebabkan seseorang menyerahkan segalanya yang dia miliki, dia dambakan demi melihat orang lain
bahagia. Yang ketiga, jikalau Anda mengasihi seseorang, bagaimana terjadinya kasih? Jika Anda mengasihi seseorang, bisakah Anda menceritakan bagaimana proses Anda mengasihi seseorang? Janganlah mengasihi ataupun mencari sesuatu apapun di muka bumi ini selain daripada Anda mengasihi Kristus dan selain Anda mencari Kristus. Banyaknya permintaan akan kebutuhan diri sendiri dalam doa membuktikan Anda kurang Kristus dalam pemikiran. Kalau kita datang ke hadapan Tuhan dengan list 197 kebutuhan, apakah itu jauh lebih penting daripada Kristus yang mati bagi saudara, yang mengasihi saudara? Ada orang memaksa saya untuk berdoa bagi dia dengan cara yang tidak etika. Masihkah Bapak berdoa untuk saya? Saya kenal aja tidak. Ketika saya memberikan satu respon, dia menjawabnya dengan kasar sekali. Hati saya sudah terusik. Tapi mungkin itu tidak terjadi dengan Tuhan. Tujuan hidup yang kita temukan bagi kita tidak akan membuat kita semakin lemah dan semakin tidak bersemangat. Melainkan tujuan hidup itulah yang akan membuat kita semakin dedikasi untuk mau membayar berapapun harganya demi untuk tujuan ini terjadi. Pernahkah Anda berdedikasi sepenuhnya untuk sesuatu hal yang Anda sendiri beranggapan ini yang benar yang Anda harus lakukan? Walaupun Anda tidak tahu, tidak ada keuntungan apapun yang Anda akan peroleh dari perihal ini. Bahkan menuntut segalanya daripada Anda. Anda bisa merasa rugi, Anda bisa kehilangan, dan lain sebagainya. Pernahkah Anda berdedikasi dengan perihal yang demikian? Saya rasa jika Anda lulus dari perihal ini, maka Anda akan berubah menjadi seseorang yang dewasa, meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan dalam mengikut Tuhan. Sifat kekanak-kanakan itu hanya mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi orang yang dewasa itu, demi orang lain, aku mau rugi. Inilah dimensi yang baru yang saudara dan saya harus masuki. Suatu saat Anda akan terkesima, terkagum dan tersanjung oleh karena kasih Kristus. Sehingga doa Anda berubah menjadi God center, bukan lagi kepada diri kita sendiri. Bukan lagi kita datang dengan list permintaan, tetapi kita datang dengan kesungguhan hati, kerendahan hati. Kita katakan, jadilah kehendak-Mu padaku ya Tuhan. Jadi kehendak-Mu. Menginginkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap anak-anaknya di atas muka bumi untuk kita bisa berubah menjadi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau Tuhan menjumpai ketulusan dalam dirimu, maka Ia akan memberikan perputaran, perputaran keadaan, percepatan waktu dan kemudahan untuk menerima berkat-berkat tanpa disertai penderitaan. Sebab Ia menjumpai Anda setia. Saya tinggalkan dengan ayat yang akhir, yaitu Amsal 10 ayat 22, dikatakan begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Oleh karena itu, saudara yang kasih, sekali dalam hidup ini, biarlah kita mau membayar harga dalam kita mengikut Kristus. Berapapun harganya, kita bayar. Sebagaimana Kristus membayar harga nyawa kita di atas kayu salib dengan mengabaikan nyawanya sendiri. Ingat hal itu. Tetaplah indah saudara yang kasih. Stay beautiful. Stay gold.
In Jesus' name, God bless you.